ketua kelas pimpin doanya. Perhatian. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa bersama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan namanya di absen. Ibrahim. Hadir. Reski. Iqbal. Ica. Adinda. Intan. Atwan. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir? Sebelum kita memulai pelajaran, kita dulu menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Siapa yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Saya Bu, Ya, tentang apa nak? menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Ya, coba salat. Siapa masih ingat pengertian salat anak-anak? Saya Bu, Ya, silakan nak. secara bahasa salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah salat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, bagus, tepuk tangan untuk temannya. Zikir, siapa yang masih ingat pengertian zikir? Tapi zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus semua. Jadi anak-anak ini pasti belajar di rumah. Sekarang anak-anak kita belajar masalah mengagungkan Allah dengan memperbanyak sujud. Selain daripada sujud di dalam salat, ada lagi sujud yang kita lakukan. Ya, sujud. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Sujud apa itu nak? Sujud syukur, sujud Ya. sahwi, sujud tilawah. Ya, jadi ada 3 macam sujud yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita melanjut kegiatan selanjutnya, kita dulu memiliki. Ya, silakan. 1, 2, 3, Semua yang banyak. 5, 6, Ya, 7. ya, silakan. Ya. Jadi anak-anakku semua, sekarang kita belajar pengertian sujud syukur dengan model pembelajaran proyek based learning. Ya, kita membuat kartu kelompok baru di kelompok ditempel-tempel nanti di karton, kertas karton. Ya, anak-anakku semua, tujuan pelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian dan tata cara sujud tersebut. Ya, maksudnya itu sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ya, anak-anak mampu mempraktekkan ketiga sujud tersebut. Jadi anak-anak mampu membuat praktek pembuatan kartu kelompok. Ya, sekarang perhatikan anak-anak sujud. Ya, 1, coba dibaca. Sujud syukur. Ya, sujud syukur. Apa pengertian sujud syukur? Ya, nanti sujudnya ada pengertiannya di bawah. 2, Sujud sahwi. ya, sujud sahwi. 3, Sujud tilawah. ya, pengertian sujud syukur. Sujud adalah gerakan dalam salat yang dilakukan dengan berlutut dan meletakkan dahi ke lantai sambil membaca Allahu Akbar. Sujud merupakan bentuk penghormatan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Selain itu, sujud juga dapat diartikan sebagai 1. Tindakan rukuk atau sujud kepada Allah menghadap. Ya, 2, Pernyataan hormat dengan berlutut dan menundukkan kepala. ya, jadi selain daripada di sujud di dalam salat, ada sujud di dalam keseharian kita, sujud syukur. Ya, jadi anak-anak semua kita disuruh
disunatkan sujud syukur ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya. Misalnya apa, Nak? Terhindar dari bahaya, misalnya ada musibah di dalam rumah, kita sempat keluar dari rumah, ya kita harus disunatkan atau diwajibkan sujud syukur karena kita terhindar dari bahaya. Ya, siapa bisa contohkan nikmat apa saja yang kita dapat dari Allah sampai hari ini? Kesehatan. Ya, bagus. Kesehatan. Bisa pasti sempat datang ke sekolah dengan segar bukan sehat jasmani dan rohani. Ya. Dua. Ya, nikmat kesempatan dan kesehatan. Nomor dua. Sebab-sebabnya kita melakukan sujud karena kita Terhindar dari bahaya. ya, seperti apa misalnya? Terhindar dari lupa. Ya, dari musibah gempa atau ada kecelakaan, kita tidak ada di tempat itu, tidak ada kecelakaan, tapi itu maksudnya kita terhindar dari bahaya. Ya, kita disunahkan untuk sujud, langsung sujud, ya. Sujud syukur dengan membaca Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu yang dibaca kalau kita sujud syukur. Sekarang sujud sahwi. Ya. Apakah itu sujud sahwi, anak-anak? Ya. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Ya, kalau kita tidak pernah lupa, berarti kalian khusyuk dalam sholatnya. Tapi kalau kita itu gak ada diingat sembarang diingat, biasa kita lupa atau ragu. Apa bacanya? Subhanaman la yanamu wa la yasir. Ya, bagus. Kita membaca Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Jadi, ya sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah dilakukan karena apa? Membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ya, syarat pelaksanaan sujud tilawah sebagai berikut. 1. Suci dan hadas dan najis. Ya, 2. Menghadap kiblat, Ya. menutup aurat. Ya, jadi anak-anak sudah tahu pengertian sujud ketiga sujud tersebut. Ya, siapa yang ingat bacaan sujud tilawah? Sajada wajhiya lillazi halaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul halimin. Ya, Masya Allah. Ya, dihafal itu ya bacaannya. Ya, kemudian diamalkan ketika kita mendengarkan imam membaca surah sajadah, kita disunatkan untuk sujud, langsung sujud, baru dibaca doanya. Ya, anak-anakku semua sudah tahu materinya, jadi sekarang kita bikin kelompok. Ya, kita menulis nanti pengertian sujud dan tata caranya bacaan di dalam sujud tersebut. Kelompok 1 khusus sujud syukur. Ya, kelompok 2 khusus sujud. Ya, kelompok 3 ya sujud tilawah. Jadi silakan anak-anakku semua bekerja dengan kelompoknya masing-masing.
kelompok 2, silakan naik. Sujud sahwi sebelum salat sesudah membaca Tepuk tangan. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Cara melakukan sujud tilawah. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat sujud tilawah. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, melakukan sujud cukup 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua sudah memaparkan hasil karyanya. Jadi mudah-mudahan anak-anak semua bisa mempraktekkan ketiga sujud tersebut. Kesimpulannya marilah kita menyimpulkan bersama-sama. Apa tadi itu? Sujud syukur. Apa pengertian sujud syukur? Ya, jadi kita bersyukur karena kita mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Sedangkan sujud sahwi apa pengertiannya? Sujud sahwi dilakukan ketika ragu-ragu di dalam salat. Ketiga, sujud tilawah. Apa pengertian sujud tilawah? Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, Ya. baik ketika salat maupun di luar salat. Ya, jadi kapan dilakukan tadi? Di waktu membaca ayat-ayat sajadah. Jadi anak-anakku semua diharapkan semua mempraktikkan melakukan sehari-hari sujud ketiga sujud yang kita pelajari tadi. Ya, mengenai sujud yang ketiga ini, bagaimana perasaannya? menyenangkan. Menyenangkan. Ibu guru berharap kepada anak-anakku semua supaya tetap memahami teori ini dan mempraktekkannya di rumahnya. Jadi semoga Allah mempermudahkan kita semuanya. Jadi sampai di sini dulu pelajarannya mengenai pelajaran sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Jadi cukup sekian. Ya, silakan ketua kelasnya mempersiapkan membaca doa sesudah pelajaran. Siap.